Barang siapa yang mampu mendatangi masjid, kata Nabi, maka Allah akan menjemputnya dengan cara berlari.
Saya tidak ingin mengawali
warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama berdoa dulu untuk orang-orang tua kita yang sudah tidak ada. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ajwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'ulillahi lahumul Fatihah. Kalau saya sebut Abi, silakan ya orang tuanya yang sudah tidak ada namanya di dalam hati. Kalau saya sebut Umi, orang tua kita perempuan yang sudah tidak ada. Ala hadihini ya wala kulli niyatin salihah hajatina khususan suma ila ruh abdikal fakir abina. Wa ila ruhi amadikal fakirah umina. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa hiya a'dhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wa rafi'ul hakam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asraful anam. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami balahum adall. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabit aqdamakum. Sadaqallahul adzim. Puji syukur hadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang pada malam hari ini Allah berikan kesempatan untuk kita semua. Allah berikan kesempatan untuk ibadah. Allah berikan kesempatan untuk kita masih bernafas. Semuanya itu karena ketaatan dan ketakwaan kita semuanya. Ibu semuanya ingin taat dan takwa? Ingin dibilang taat tidak? Bu? Sini jaba pengen dibilang taat beli, pengen beli mancing. Gapa pengen dibilang taat mancing jero masjid. Gak paling jaba ngobrol baik. Sok mancing dingin mancing. Jare pengen taat. Pengen diomong taat ora? Sing jaba. Elah suara. Sok yang di luarnya masuk dulu nih, masih kosong. Masih kosong. Bu, sok masuk dulu. Ya daripada beli mancing lah. Sok yang di belakangnya masuk dulu. Lah pada balik sih kon mancing kayak. Sok masuk dulu, masuk.
Hadirin jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kita berkumpul bermuajahah, apalagi kita sudah bersalam-salaman. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam semedit-medite wong kalau ada orang yang membaca kalimat sholawat meneng baik. Maka kata Rasul, kalau ada dibacakan tentang namaku lalu diam, maka orang itu pelit, kata Rasul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, kencengan mending ora abot ora apa padahal mah. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kita memperingati bulan Muharram. Apa sih yang dimaksud dengan bulan Muharram? Ada peristiwa apa di bulan Muharram ini? Tentunya banyak hal di dalam bulan Muharram ini. Yang pertama, Nabiullah Adam alaihi salam ketika dilahirkan, ketika diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari apa? Bu, Adam diciptakan oleh Allah itu dari apa? Werutanae. Allah subhanahu wa ta'ala pada saat itu memanggil malaikat Jibril, wahai Jibril, aku pengen tulang rusuk untuk penciptaan Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Adam diciptakan dari tanah, semua juga dari tanah. Allah ciptakan Nabi Adam alaihi salam. Siapa yang tahu warna kulit Nabi Adam alaihi salam? Ada yang tahu? Begitu Nabi Adam alaihi salam diciptakan di surganya Allah, lalu Nabi Adam alaihissalam lagi enak-enaknya tidur, diambil tulang rusuknya yang paling bengkok. Berarti di mana kira-kira tulang rusuk yang paling bengkok itu di mana? Di mana? Di dada sebelah kiri. Makanya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Allah Adam alaihissalam, dari tulang yang paling bengkok. Mulane wong wadon mah kuat, Bu. Dilelaran lanange gak kuat pokoknya mah. Kuat mboten? Kuat beli? Bu masih kuat ya Pak, dilelara gak? Karena penciptaannya pada saat Nabi Allah Adam alaihissalam enak-enaknya tidur, wahai Jibril, ambil tulang rusuknya yang paling bengkok untuk penciptaan Siti Hawa. Lagi enak-enaknya tidur Nabi Adam alaihissalam, diambil tulang rusuknya yang paling bengkok. Tidak terasa begitu tangi Nabi Adam kaget. Ning sebelah ana wong wadon senget bun-bunan sampai sikile ayu kabeh. Itu Siti wong tembaga sing dhuwur mah ayu, tekang sore Siti Hawa itu cantiknya bukan main. Cantiknya Siti Hawa bukan main. Dari bun-bunan sampai kakinya itu semuanya cantik semuanya. Nabi Allah Adam kaget melihat ada perempuan cantik nan jelita. Ya Allah ya Rabb, sapa wong wadon iki kieu? Kata Nabi Allah Adam alaihissalam menyampaikan pada Allah, sapa wong wadon kin ya Allah? Allah turunkan malaikat Jibril pada saat itu, sampaikan kepada Nabi Allah Adam, wahai Adam, ini bakalnya istrimu. Bakalnya siapa? Bakalnya itu istrimu Siti Hawa. Lalu Nabi Allah Adam alaihissalam
begitu senangnya ditemani seorang perempuan. Nabi Allah Adam senang diciptakannya Siti Hawa. Lalu satu kata Allah, kamu boleh bergaul, kamu boleh bersama Siti Hawa, tetapi ingat, janganlah kamu mendekati pohon khuldi. Siapa sing nguruh pohon khuldi? Siapa yang tahu? Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi Allah Adam alaihissalam dirayu ari wong lanang, dirayu di wong wadon, pertama kuat bu, pak pengen mana engkau, itu pertamanya. Rayuan kedua, bapak beda, ini laki-laki sudah mulai runtuh, apalagi wadone nganggo dasteran rayune, kira-kira wong lanang runtuh beli imane, runtuh beli. Kita takon wong lanang iki. Isin jawab. Nabi Allah Adam saking dirayunya oleh Siti Hawa untuk mendekati pohon khuldi yang awalnya tidak mau, akhirnya mau. Ingkarnya Nabi Adam alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu itu juga Nabi Allah Adam diturunkan ke bumi di tanggal 10 Muharram. Di 10 Muharram Nabi Allah Adam dengan Siti Hawa diturunkan di bumi. Di mana Siti Hawa diturunkan? Di Jeddah. Nabi Allah Adam diturunkan di mana? Di India. Siapa yang tahu India? Tempatnya Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan. Dalam kitab Utrudul Adian ada zaman di sana dijelaskan Nabi Allah Adam beli ketemu karo Siti Hawa iku 200 tahun zamane. Kira-kira ibulan bapak beli ketemu karo laki rabine seminggu kuat boten? Kuat beli? Kuat asal dipai duit ya bu ya. 200 tahun Nabi Allah Adam tidak ketemu dengan Siti Hawa. Nabi Allah Adam alaihissalam sujud selama 40 hari di depan Allah. Ya Allah ya Rabb, Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal Ika dari pujian ning bocah mangkane gapanong pujian bocah cilik-cilik kudu apal. Iku istighfare Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Rabbana zalamna wa ilam taghfir lana wa tarhamna. Ya Allah ya Rabb, saya ini zalim. Saya minta ampunanmu ya Allah. Karena apa? Karena sudah melanggar apa yang diperintahkan olehmu, maka Nabi Allah Adam diturunkan dari surga ke bumi itu di tanggal 10 Muharram. Tuh, siji ning 10 Kapan ketemu Nabi Adam karo Siti Hawa? Iku kapan? Nabi Adam alaihissalam terus menangis, minta ampunan dan ingin ketemu dengan Siti Hawa di bulan suci, di bulan atau dia 10 bulan Muharram. Satu cerita dulu. Yang kedua, pada saat Nabi Yunus alaihi salam itu berdakwah di depan umatnya, beli pernah dirongokaken bu.
Semuanya ketika Nabi Yunus alaihissalam menyampaikan bagaimana Islam, bagaimana agama Allah, semuanya telinganya ditutup. Ditutup telinganya. Nabi Yunus alaihissalam itu berdakwah di umatnya itu selama 80 tahun. 80 tahun Nabi Yunus alaihissalam berdakwah di umatnya, nggak pernah ditanggepin. Ana wong ngomong ora iya ora ambu, ana wong ngajak bener ora iya ora ambu. Iku umatnya Nabi Yunus. Pengen beli dari umatnya Nabi Yunus. Bu, gampang ngantuk ya balik ayo. Wis ta ngaji ngaji wis durung. Siapa sing durung kali jabur? Nabi Yunus alaihissalam selama 80 tahun kecewa dengan umatnya. Karena apa? Bayangkan selama 80 tahun Nabi Yunus alaihissalam oleh umat mung patang hiji. Oleh 10 selama 80 tahun Nabi Yunus sampai 10 gak kurang loro. Jadi 1 atau 10 tahun Nabi Yunus alaihissalam dapat umat satu. Nabi Yunus pada saat itu kecewa, Bu. Pada saat itu Nabi Yunus di hatinya gundah gulana. Pada saat itu Nabi Yunus alaihissalam sampai kepada Allah, ya Rabb, saya sudah menyampaikan umatku kepada umat-umat sebelumnya, aku sampaikan, tetapi umatku tidak ada yang nurut. Nabi Yunus janji ning Gusti Allah, ya Allah tumpahkan banjir di umatku karena tidak nurut kepadaku. Nabi Yunus alaihissalam pada saat itu kenapa? Nabi Yunus alaihissalam pada saat itu, ibu yang di belakangnya diem aja, Bu. Kalau ngobrol di depan aja, kasihan ya. Saya juga di sini nyempetin waktunya. Dari pagi saya sudah ngasih pengajian dari mulai Cirebon, Jatibarang, saya di Margadadi, malam waktunya sudah rehat, suara saya sudah habis. Jadi mohon sama-sama, niatannya bukan karena saya. Ibu datang ke sini niatnya lillah, niatannya ibu datang ke sini ngaji karena Allah. Barang siapa yang mampu mendatangi masjid, kata Nabi, maka Allah akan menjemputnya dengan cara berlari. Barang siapa orang ketika duduk di masjid dengan punya niatan thalabul ilmi, maka Allah berikan tempatnya saksi nanti di yaumil akhir. Jadi eman-eman lamuna ibu datang ke sini ngobrol baik. Ya Bu ya. Gantian ya Bu ya ngobrolnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, Nabi Yunus putus asa. Nabi Yunus sampai berdoa, ya Allah ya Rabb, tumpahkan banjir bandang terhadap umatku yang tidak nurut. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala belum mengabulkan Nabi Yunus. Awas, kalau kita berdoa, ibu, kalau berdoa ingat jangan cepat putus asa kayak Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus ini berdoa, ya Allah ya Rabb, selama ini aku berikan ilmu kepada umatku, tetapi umatku tidak ada yang nurut, maka tumpahkan banjir bandang untuk umatku. Dongane Nabi Yunus beli gagian diijabah. Nabi Yunus mungkes ning Gusti Allah. Lalu Nabi Yunus pergi meninggalkan umatnya. Banjir bandang teka. Banjir bandang. Semuanya habis umatnya Nabi Yunus alaihissalam.
Nabi Yunusnya tidak tahu bahwa banjir bandang itu sudah datang. Pada saat itu Nabi Allah Yunus alaihi salam melihat ada perahu yang sangat besar. Lalu Nabi Yunus alaihissalam naik perahu itu. Pada saat Nabi Yunus naik perahu itu, perahunya ibu oleng karena beratan penumpang berat penumpangnya. Akhirnya apa? Semua kesepakatan yang hadir di sini, apabila dikocok kayak arisan kabu, dikocok kayak arisan. Siapa sing nama yang metu sebelum akan di laut, dicemplungkan di laut. Akhirnya Nabi Yunus alaihissalam dibuka, ternyata dikocok, dibuka namanya Yunus. Nabi Yunus dijeburkan ke laut. Ingat, Nabi Yunus dijeburkan ke laut atas kesalahan siapa? Atas kesalahan sendiri. Pada saat Allah menurunkan apa yang dia inginkan, Nabi Yunusnya sudah tidak ada. Makanya kalau kita berdoa, ya Allah ya Rabb, minta mobil. Ibu pernah berdoa minta mobil? Pernah tidak? Dikasih belum? Dikasih belum? Sudah, lapnya bukan ibu. Allah tahu yang ibu inginkan, tapi Allah lebih tahu apa yang ibu butuhkan. Ibu kenapa sekarang beli mobil pengen, ternyata Allah belum. Allah tahu ibu belum punya garasinya, bu. Ganggu tangga, wis ya lape dingin. Allah situ memberi. Kata Allah, ud'uni astajib lakum, minta kepada aku berikan. Bangunlah malam, kata Allah, aku mendengar doa-doa hambaku, aku mendengar jeritan hambaku, dan aku pun mendengar apa yang dibisikkan hambaku, dan aku malu, kata Allah. Ingat ibu, barang siapa ada yang di tengah malam lalu dia sholat, dia berdoa, ya Allah ya Rabb, aku minta rizki darimu, rizki yang berkah. Kata Allah, aku malu kalau seandainya ada umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepadaku dan aku tidak mengabulkannya. Ibu semuanya pernah bangun malam? Buyuh, ibu pernah bangun malam? Pipis? Salat apa pipis? Ngaku baik kan ngaku. Nabi Yunus alaihissalam ditenggelamkan. Pada saat Nabi Allah Yunus alaihissalam ditenggelamkan oleh orang yang tadi, akhirnya di situ ada ikan nun. Apa ikan nun, bu? Ikan apa? Pelebek. Ikan apa pelebek? Nabi Yunus alaihissalam dimakan ikan besar. Sekarang ikan hiu. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Nabi Yunus alaihissalam itu dimakan ikan nun. Ikan apa, bu? Awas, kudu hafal. Nabi Yunus alaihissalam pada saat itu dimakan ikan nun atau ikan hiu, mengalami dzuluma thalathin, mengalami 3 kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya di dasar lautan, gelapnya di tengah-tengah perut ikan hiu. Nabi Yunus menangis, bu. Bagaimana istighfarnya Nabi Yunus alaihissalam? Ada yang tahu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus Nabi Yunus alaihissalam selama 40 hari di dalam ikan hiu, bu. Semua samudra dikelilingi oleh ikan hiu. Semua samudra dikelilingi oleh ikan yang membawa Nabi Yunus selama 40 hari. Selama 40 hari Nabi Yunus alaihissalam dibawa ikan hiu. Dia menangis berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka
inni kuntu minadh-dhalimin. Iwak hiu mabok, Bu. Mabok, guru mabok. Ikan hiu mabok muntah mengeluarkan apa yang ada di perutnya, termasuk Nabi Yunus pun keluar. Itu di tanggal 10 Muharram. Bayangkan, ini banyak peristiwa di 10 Muharram ini. Jadi kalau diingat-ingat siapa peristiwa apa, itu ada kisahnya semuanya nanti pada kesimpulan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Nabi Yunus itu kalau punya masalah sama dengan kita. Kalau kita punya masalah, ibu banyak-banyak zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Perbanyaklah. Ibu-ibu semuanya sehat di sini. Kunci perempuan yang pengen sehat terus, ingin tahu ibu, suaminya sering bawa ke toko emas suruh milih, iya beli. Kok iya sih? Setuju beli? Setuju? Iya, kalau perempuan sering dibawa ke toko emas sama suaminya, hatinya tenang, senang, bahagia. Betul tidak? Iya, makanya kalau laki-laki ingin punya istrinya itu bahagia, sering dibawa ke toko emas, pengen banget. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ini peristiwa yang kedua. Lalu bagaimana lagi, ada peristiwa apa? Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Nuh alaihissalam dengan kapalnya. Nabi Nuh alaihissalam itu dinamana Nabi yang banyak umatnya, dari bukan saja bangsa binatang, tetapi dari jompo sampai anak-anak, itu umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam itu pada saat Nabi Nuh alaihissalam umatnya banyaknya dari binatang, umatnya dari anak-anak, umatnya dari wanita dan laki-laki yang jompo. Maka Nabi Nuh alaihissalam pada saat itu membuat perahu yang sangat besar. Nabi Nuh alaihissalam banyak diejek, banyak dicaci maki oleh umatnya. Maka kalau ada yang ngurusi masjid, siap-siap panas kupingnya Pak Lebe. Kalau ada yang ngurusin masjid, pasti orang itu tidak suka semua, tidak senang semua. Jadi harus kuat hatinya, sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam itu pada saat Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh suruh membuat perahu yang sangat besar. Begitu sangat besar, ya Allah ya Rabb, dari apa saya buat perahu ini? Bikinlah dari kayu. Kayunya dari mana? Nanam dulu ya Nuh. Nabi Nuh alaihissalam nanam pohon. Begitu pohonnya sudah besar, Nabi Nuh alaihissalam menebangnya. Begitu ditebangnya, Nabi Nuh alaihissalam dibuat perahu yang sangat besar, karena Nabi Nuh tahu bahwa akan datang banjir yang sangat besar. Nabi Nuh alaihissalam begitu perahunya mau selesai, perahunya sudah benar-benar mau finishing, di mana perahunya Nabi Nuh sangat besar, harus menampung semua jamaahnya, harus menampung semua umatnya. Enak-enaknya perahu gede, Bu. Ingat, Nabi Nuh alaihissalam begitu perahunya sudah jadi, bareng-bareng wong sing beli seneng nih Nabi Nuh, bareng-bareng BAB ini kono. Paham betul? Tapi Allah ingat tidak tidur. Untuk semuanya pengurus DKM, walaupun kita berbuat baik, biar orang mau ngomong apa, biar orang mau nyinyir apa, yang penting niatan kita
ngurusi masjid agar sebelah kita menjadi makmur. Lalu Allah turunkan rahmatnya pada saat di mana perahu Nabi Nuh alaihissalam banyak tumpukan kotoran manusia pada saat itu. Pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala turunkan keberkahannya. Ada seorang yang tidak bisa berjalan, pada saat itu ikut-ikutan di situ. Pada saat ikut-ikutan akhirnya terpleset. Ternyata terplesetnya di kotoran. Yang heran ya Allah berikan keberkahannya apa? Sing mau beli bisa melaku, ikuti wongku, melaku budadak-dadakku. Dadak-dadak melaku. Padahal jatuhnya di kotoran manusia. Tapi orang yang lumpuh tadi berjalan sempurna. Akhirnya bilang kepada orang-orang yang lain, wahai yang lempoh, wahai yang lumpuh, wahai yang setruk, ayo bareng-bareng digawan kapalin Nabi Nuh sing akeh. Pengen apa kudu? Pengen waras. Allah tunjukkan itu. Kenapa Allah tunjukkan itu? Padahal Nabi Nuh susah kalau mengambilnya, Bu. Mengambilnya susah, itu kotoran manusia. Tapi dengan sendirinya orang-orang berdatangan yang tadinya sakit ngambil semuanya, Bu. Ana sing nganggo ember, ana sing nganggo drum, ana semuanya ngambilin semuanya sampai dilapi, Bu. Kira-kira entok bolen Nabi Nuh berseni beli? Beli berseni, tapi Allah berikan rahmat itu gara-gara wong sing lumpuh maukah jebur ning bisa waras. Akhirnya wong sing lumpuh adu ning kotorane wong kabeh. Paham mboten? Nah, pada saat itu bersih. Begitu bersih Allah turunkan hujan yang sangat lebat. Allah turunkan hujan yang sangat lebat pada saat itu. Saking lebatnya akhirnya banjir pun datang. Nabi Nuh alaihissalam berkata, wahai umatku, masukkan semuanya anak-anak, banjir ini mau besar. Masukkan kaum laki-laki dan perempuan yang tua, semuanya masuk. Binatang satu pasang, semuanya masuk ke kapal Nabi Nuh karena airnya sudah mau tenggelamkan kampung itu. Tapi ada yang belum masuk. Siapa? Putranya, yaitu Kan'an. Putra Nabi Nuh, bapaknya seorang nabi. Apakah anaknya ingkar terhadap? Betul. Nabi Nuh alaihissalam takwa kepada Allah, tapi sayang anaknya ingkar kepada Allah. Kira-kira ning kene, Bu, ana beli anake sing ning masjid bae, emboke si bapaknya beli ke masjid. Ana beli. Ya tadi Bu, ada tidak kira-kira ibu bapaknya di masjid, anaknya masih kelahiran di jalan? Ada tidak? Apalagi kita yang Nabi Nuh alaihissalam bapaknya nabi, bapaknya takwa kepada Allah, tapi anaknya ingkar kepada Allah. Jadi jangan salah kalau seandainya ada anak-anak kita yang di mana anak itu waktunya sholat sementara masih belum pulang. Makanya ibu, ajari anak-anak kita ini adab. Ajari anak-anak kita ini bagaimana mengenal Tuhannya, bagaimana mengenal Allah, bagaimana ajari anak kita ini agar benar-benar ketakwaannya kepada Allah. Giboten Pak Lurah. Ana beli kira-kira Pak Lurah. Banyak. Ini Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam bapaknya Nabi, tapi anaknya ingkar kepada Allah. Pada saat itu semua sudah masuk, maka dicarinya. Nabi Nuh mencari anaknya Kan'an, tidak ada di dalam barisan ini. Ini kapal. Ada tidak di barisan ini? Tidak ada. Mana anak saya? Mungkin ibu ada di sini, bapaknya ada di sini, anaknya nggak tahu ada di mana. Nabi Nuh alaihissalam mencari. Ya Kan'an, segera masuk.
Kan'an semuanya diundang, sampai ditanya di ujung di sana. Ada orang suku Sunda, ada orang suku Jawa, ada orang suku, semuanya ada di situ. Ketika Nabiullah Adam dan Nabi Nuh alaihissalam bertanya kepada suku yang ada di situ, ayah Kan'an te ayah, nggak ada semuanya. Bapaknya Nabi, anaknya ingkar. Lalu Kan'an bersama orang-orang yang selalu ada di Jondol ternyata, Bu. Dia ingkar kepada Nabi Nuh alaihissalam. Begitu banjir datang, Nabi Nuh alaihissalam berjalan, bahwasanya Kan'an pun tenggelam. Itu pun ada di bulan Muharram tanggal 10. Ada satu lagi, Nabiullah Ibrahim alaihissalam pada saat itu beli seneng anak wong sing nyembah berhala. Pada saat itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak suka menyembah berhala. Bayangkan ibu semuanya, bapak semuanya, ini yang namanya adonan, namanya kurma, dibentuk patung-patungan lalu disembahnya oleh Raja Namrud. Bagaimana semuanya menyembah berhala? Murkanya Nabiullah Ibrahim pada saat itu, begitu murkanya, semua patung-patung, semua berhala-berhala dihancurkan oleh Nabiullah Ibrahim. Raja Namrud ini marah, Pak. Raja Namrud murka, patung-patungnya dihancurkan oleh Nabiullah Ibrahim. Lalu ditanya, siapa itu Nabiullah Ibrahim? Akhirnya Nabiullah Ibrahim Bu Cermat mendik cari bupati aku sampai Pragat. Iya, cari bupati aku sampai Pragat ya. Oh, tak sampai aku gue beli Pragat balik sih ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Nabiullah Ibrahim alaihissalam pada saat itu dipanggillah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wahai Ibrahim, siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Aku, kata Nabiullah Ibrahim. Begitu dihancurkannya Nabiullah Ibrahim berhala-berhala itu, Nabiullah Ibrahim dipanggil oleh Raja Namrud. Lalu Nabiullah Ibrahim dibakar ke api. Tapi rahmat Allah turun. Ya naruku badana ya salaman ya Ibrahim. Nabi Ibrahim, api dingin jangan sampai membakar Nabi Ibrahim. Lamun kita semuanya ada api, baca doa itu palebe kira-kira gesang tak matang. Itu pun ada di bulan 10 Muharram. Hadirin jamaah rahimakumullah, supaya waktunya tidak terlalu lama. Terakhir pada ngantuk palebe palurah pada ngantuk aja bengi-bengi ngaji ga. Wis pegel ya. Kepokok diandek palebe kita ki. Nah, yang terakhir hadirin jamaah rahimakumullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu detik-detiknya mau wafat, detik-detik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau wafat itu sekitar ada di subuh. Kanjeng Nabi matiye lahir ning subuh, mati ning jam pituan. Pada saat itu Rasulullah Muhammad persisnya di waktu subuh, Rasulullah terakhir mengimami sholat. Begitu subuh menjelang, pada saat itu Rasulullah Muhammad belum datang. Sahabat Bilal bin Rabah menyampaikan kepada sahabat Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, kemana Rasulullah Muhammad? Kemana gerangan Rasulullah Muhammad?" Rasulullah Muhammad pada saat itu ada di pembaringannya.
Lalu disusulnya Rasulullah Muhammad oleh Abu Bakar dan Bilal bin Rabah. Ibu, ada yang tahu? Ngobrol baik ah. Ada yang tahu Bilal bin Rabah? Oh bu, dilat maning. 10 menit maning. Saya janji 10 menit lagi. Ya. Daripada ibu di sininya ngobrol terus, 10 menit maning saya janji. Saya janji tidak menghalangi ibu tidur. 10 menit lagi. 10 menit lagi. Sabar. Ya. Rasulullah Muhammad pada saat itu badannya panas. Badannya menggigil. kita beke apa lebih ngaji angel di suara apa mike apa begitu Rasulullah Muhammad menggigil, datang putrinya Siti Fatimah Zahra, lalu ditanya, ya Abi, apa gerangan yang terjadi terhadap dirimu? Rasulullah menyampaikan, ya putriku Fatimah, kayaknya detik-detik kematian saya mau tiba. Saya kayaknya mau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Abu Bakar menyampaikan, ya Rasulullah Muhammad, sallu wasubhi, salat subuh mau dimulai, tidak ada imamnya ya Rasul. Kata Rasulullah Muhammad, suruhlah Abu Bakar menjadi penggantiku imam. Abu Bakar tidak mau. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah Muhammad, sepanjang dan selama kamu masih hidup, saya tidak berani untuk menjadi imam sholat. Lalu Rasulullah dipapahnya oleh Abu Bakar dan Bilal bin Rabah. Pada saat itu Rasulullah panasnya, menggigilnya sampai 3 kali manusia biasa. Kalau kita panas demam itu 39 derajat sudah menggigil Pak. Sudah menggigil parulah. Apalagi 40 derajat. Ini sudah panasnya bukan main. Rasulullah pada saat itu panasnya 3 kali kita orang biasa. Berarti kalau seandainya kita menggigilnya 40 derajat, Rasulullah Muhammad 120 derajat. Kalau kita orang biasa sudah mati. Sudah meledak Pak. Sudah tidak kuat. Tetapi ingat Rasulullah Muhammad punya akal yang namanya mustaqafat, yang tidak bisa diberikan atau tidak dipunyai oleh kita manusia biasa. Begitu Rasulullah Muhammad dipapa untuk melaksanakan sholat subuh. Sholat subuh selesai, Rasulullah dikembalikan ke kamarnya. Ya Siti Fatimah, ini abimu panasnya sangat dahsyat. Panas menggigil. Begitu panas menggigil, Rasulullah Muhammad ditutupin selimut yang sangat tebal oleh putrinya Siti Fatimah. Ya Abi, tahan. Lalu Rasulullah menyampaikan, ya Siti Fatimah, ajalku mau dekat, ajalku mau tiba. Aku melihat ada tamu-tamuku di luar. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan pada saat itu malaikat Malik, malaikat Israel, malaikat Jibril pada saat itu. Begitu turun malaikat Israel, begitu turun malaikat Jibril, begitu turun malaikat Mikael, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, jangan kau cabut sebelum kau tanyakan kepada Rasulullah kekasihku. Malaikat Israel bertanya kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, saya diperintahkan oleh Allah untuk menjemputmu. Ada 2 pilihan ya Rasul. Kamu ikut denganku bertemu dengan Allah, apa kamu sementara di sini bersama umatku?
Rasulullah bingung pada saat itu. Lalu malaikat Jibril berpaling dari muka Rasulullah Muhammad. Malaikat Jibril tidak mau menatap Rasulullah Muhammad. Lalu Rasulullah Muhammad bertanya, "Wahai Jibril, kenapa kamu memalingkan mukamu? Apakah aku jijik?" kata Rasulullah Muhammad. "Aku tidak jijik ya Rasul. Aku tidak tega melihat kamu menggigil. Melihat kamu dalam keadaan panas. Aku tidak tega ya Rasul." Lalu malaikat Israel menyampaikan, "Ya Rasulullah Muhammad, apa pilihanmu?" Maka Rasulullah menjawab, "Ya malaikat Israel, pilihanku, aku ingin menghadap Rabbku, aku menghadap Tuhanku, aku ingin menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi malaikat Israel, saya ingin berpesan dua hal ini kepada umatku." Apa pesan Nabi kita? "Usikum bisolati wa ma malakat aimanukum." Ingat, sampaikan kepada umatku, kata Rasulullah Muhammad, jaga solatnya dan pelihara orang-orang yang tidak beruntung di antara kalian semuanya. Siapa orang-orang tidak beruntung? Siapa pelebih di antaranya? Fuqara wal masakin, kaum duafa. Itu orang-orang yang tidak beruntung di antara kalian. Maka kata Rasulullah Muhammad, pelihara orang-orang yang tidak beruntung di antara kalian semuanya, maka kamu akan selamat. Dua hal ini ibu, bapak, dua hal ini yang Rasulullah pesankan. Usikum bisolati, jaga solat kamu. Kamu mau maksiat, kamu mau zalim, solat. Kamu mau menipu istrimu, solat. Kamu mau menipu suamimu, solat. Kamu mau sesuka hatimu berbuat maksiat, solat. Jaga solatnya. Jaga solatnya. Karena apa? Di yaumil akhir nanti, kata Rasulullah Muhammad, tidak ada lain yang ditanya pertama kali adalah solat. Bagaimana solatmu? Apabila solatmu baik, insya Allah amalan yang lainnya pun baik. Apabila kamu solatnya jelek, insya Allah amalan yang lainnya pun jelek. Kita di sini tidak tahu. Mungkin yang hadir di sini atas dasar kita ini menghadiri pengajian, begitu malamnya meninggal, Allah berikan ridho. Kita sholat, saya kata orang ini Ustaz, tidak bisa masuk surga karena ridhonya. Kalau bukan karena ridhonya, apakah sholat kita menjamin bahwa kita masuk surga? Apa sedekah kita menjamin kita ini masuk surga? Kita tidak tahu apa jaminan kita ini masuk surga. Maka di bulan Muharram ini pesannya tadi, banyak-banyak istighfar. Ambil istighfarnya Nabi Allah siapa? Ambil Nabi Allah Adam alaihissalam. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ambil istighfarnya Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau kita ngambil pesannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jaga solat kita. Mending bae bu solat mah nggak usah ke skincare, mukanya glowing sendiri. Karena apa? Wudhu. Tidak ada manusia itu yang mukanya besem kecuali air wudhu yang akan menyekanya. Tidak ada manusia ini yang pakai skincare sebagus apapun mukanya menjadi kinclong kalau bukan kena air wudhu. Jadi sehebat apapun obat kita di muka kita, kalau tidak berwudhu, insya Allah tidak akan mancleng, tidak akan kinclong. Maka pada kesempatan malam hari ini, ibu jaga solat, jaga wudhunya. Karena apa? Solat yang akan membawa kita keselamatan. Solat yang akan membawa kita ini ke dalam surganya Allah. Dan solat yang akan membawa kita ini mana yang baik, mana yang tidak. Dan ingat, pelihara. Kita punya barang,
kita punya kita punya sesuatu yang bisa diberikan tetangga kita, berikan. Kita punya kue lebih, berikan tetangga kita. Kita punya makanan banyak, bagikan untuk tetangga kita. Man naqasa shadaqah zariya ma'la. Barang siapa yang mampu sedekah, bahwa dia tidak akan melarat. Tidak akan melarat kata Nabi Allah. Bal yazdad. Bahkan orang itu menjadi kaya, orang itu menjadi bertambah. Bal yazdad kata Rasulullah, akan bertambah hartamu. Bal yazdad, akan bertambah hartamu. Hadirin jamaah rahimakumullah, sesuai janji saya 10 menit maning, ibu-ibu pada ngantuk, bapak-bapak pengen nonton TV. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa kita bawa. Ceritanya jangan panjang-panjang ya Bu ya, kasihan kalau terlalu panjang saya memberi ke ibu-ibu, kasihan ibu-ibunya. Kalau panjangnya Bu ya, kalau pendek pun ibunya ya kasihan. Ya seperti itu. Jadi yang sedang-sedang saja. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum kita menutup majelis ini, sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan doanya orang 40 ini diijabah Pak Lurah oleh Allah. Doanya orang 40 itu diijabah. Bahkan kata Rasul, jangankan doa baik, ada 40 orang berkumpul lalu mendoakan gunung itu meletus, maka meletus. Jangankan doa baik, doa jelek pun kalau menghendaki yang 40 orang ini gunung meletus, maka akan meletus. Apalagi kita doa untuk kebaikan kita semuanya. Paling tidak kita yang hadir di sini itu bukan saja menghadiri, tetapi juga dari tahun ke tahun kita ini ada peningkatan ibadahnya. Maka Rasulullah Muhammad mengingatkan kepada kita, ya orang yang baik itu, orang yang beriman itu, orang yang berilmu, berpunya akal itu, orang yang mampu. Hari kemarin, hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Dan lusa itu lebih baik lagi untuk ibadahnya. Ibu dan bapak semuanya, kita janji bersama-sama dalam diri kita untuk tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Bu, mau tidak berjanji dalam diri kita sendiri? Pada malam hari ini, sebelum saya tutup, yuk sama-sama janji dalam diri kita semuanya, saya tidak akan meninggalkan sholat 5 waktu. Bahkan saya ingin sholatnya tepat waktu. Barang siapa yang sholatnya tepat waktu, maka Allah berikan rizkinya sama seperti sholat yang dilakukannya. Paham Bu? Barang siapa yang mengundur sholatnya, maka Allah pun mampu mengundur rizkinya. Barang siapa sholatnya kadang sholat kadang tidak, maka Allah sampai mampu memberikan kepada orang itu, kadang dikasih rezeki, kadang-kadang tidak. Jadi kuncinya, kalau kita sholat tepat waktu, Allah berikan rizkinya pun tepat waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awalin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma taflana wa abwabal quwah wa abwabas sihat wa abwabar rahmah wa abwabas salamah wa abwabal barakah wa abwabal hidayah wa abwaban ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal jannah
birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan mutaqabbala. Ya Allah ya Rabb, pada malam hari ini saya yang hadir di sini bermunajat kepadamu. Ya Allah ya Rabb, pada malam hari ini kami pun berkumpul atas panggilanmu. Ya Allah ya Rabb, pada malam hari ini saya dalam hati berjanji, kami ucapkan ya Allah, dan kami tetapkan di dalam hati, kami ingin selalu taat kepadamu. Saya ingin takwa terhadapmu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kalau selama ini banyak ingkar daripada ingat kepadamu, ya Allah ya Rabb, kalau selama ini saya banyak kufur daripada bersyukur kepadamu ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami pun berjanji ingin selalu berbuat baik kepada orang ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berilah kami kekuatan yang hadir di sini ya Allah, selalu mendapatkan ketakwaan darimu ya Allah. Ya Allah, saya ingin ridho darimu ya Allah. Saya ingin memasuk surgamu dengan ridhomu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, Allahumma taflana, Allahumma taflana, Allahumma khtim lana bil iman. Ya Allah yang hadir di sini, tetapkanlah kami dalam keadaan iman. Allahumma khtim lana bil Islam, tetapkanlah kami dalam keadaan Islam. Allahumma khtim lana bil ihsan. Ya Allah ya Rabb, tetapkanlah kami selalu berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada saudara-saudaraku, kepada tetangga-tetanggaku, dan kepada lingkunganku ya Allah. Allahumma khtim lana bil khair. Ya Allah, kuatkanlah kami untuk selalu berbuat baik ya Allah. Allahumma khtim lana bil akhiru kalimati la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabb, kalaupun nanti malam hari ini kau ambil nyawaku ya Allah, aku ingin mengucap lafadzmu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma khtim lana bil husnul khatimah. Ya Allah, kalaupun akhir hidupku malam hari ini, berikanlah akhir yang baik dalam hayatku ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Masyiral muslimin hadani Allah wa iyyakum rahimakumullah. Mudah-mudahan Bapak Ibu ada manfaatnya walaupun sedikit. Mudah-mudahan bisa dipedomani, bisa diimani. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya banyak kurangnya, mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.